Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Prakoso dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 22. Di video kali ini saya akan membahas tentang debat. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari debat. Debat sendiri secara umum adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Debat juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan adu argumentasi antara dua belah pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Intinya yaitu saling beradu argumen secara logika dan bukti pendukung dari masing-masing pihak. Tujuan debat sendiri adalah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atau suatu hal. Selanjutnya ada ciri-ciri dari debat. Ciri-ciri dari debat yang pertama itu terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pro, pihak yang menyetujui topik, dan negatif atau kontra, pihak yang tidak menyetujui topik. Adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Selanjutnya itu adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Selanjutnya yaitu ada hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Debat juga memiliki fungsi dan manfaat serta tujuan. Yaitu fungsi dan manfaat debat di antaranya yaitu yang pertama untuk melatih mental dan keberanian. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan solutif. Selanjutnya untuk memantapkan pemahaman konsep dan untuk melatih sikap kritis. Dan ada juga tujuan dari debat. Tujuan dari debat secara umum adalah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas suatu hal. Selain itu, tujuan debat lainnya adalah melatih keberanian untuk mengemukakan pendapat. Selanjutnya itu mematahkan pendapat lawan, meningkatkan kemampuan merespon sesuatu masalah, dan menetapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi, melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap suatu teori, dan itulah dari tujuan debat. Selanjutnya ada unsur dari debat. Yang pertama itu adalah mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. Selanjutnya yaitu tim afirmatif. Tim afirmatif atau pihak pro adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan, yaitu mosi. Dan yang selanjutnya yang ketiga itu tim oposisi atau pihak negatif atau kontra, adalah pihak yang tidak setuju atau menentang mosi yang diberikan dari pihak kontra, akan menyanggah pernyataan dari pihak afirmatif. Selanjutnya yaitu pihak netral. Pihak netral adalah yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu pihak. Selanjutnya yaitu moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Dalam debat harus ada moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat. Selanjutnya dan juga jalannya debat, tata tertib debat, memperkenalkan masing-masing pihak dan menyampaikan mosi akan dilakukan oleh moderator. Selanjutnya yaitu penulis. Penulis atau notulen adalah orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Notulen bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung. Misalnya mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan akhir. Lebih lengkapnya, unsur debat terdiri dari yang pertama itu materi debat, yaitu topik utama yang akan dibahas dalam kegiatan debat. Beberapa yang termasuk dalam materi atau tema debat diantaranya yaitu tema, yaitu ide pokok. Selanjutnya yaitu tujuan, yaitu untuk mempertahankan pendapat atau argumen masing-masing pihak yang berdebat. Selanjutnya yaitu tahapan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan, yaitu orientasi,
pengumpulan fakta, pembahasan, dan juga kesimpulan. Selanjutnya itu tata tertib, yaitu peraturan yang ditetapkan dalam kegiatan debat. Dua, personalia debat adalah semua pihak yang ikut terlibat di dalam kegiatan debat. Personalia debat terdiri dari panitia, yaitu penyelenggara kegiatan debat yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya itu moderator, yaitu pihak yang mengatur proses berlangsungnya kegiatan debat. Selanjutnya itu pihak pendukung, yaitu pihak yang mendukung mosi debat. Selanjutnya itu pihak penyangga, yaitu pihak yang tidak setuju dengan pihak pendukung. Dan selanjutnya itu juri, yaitu pihak yang menilai proses berjalannya kegiatan debat. Dan publik atau penonton, yaitu pihak yang mengikuti jalannya kegiatan debat. Dan juga ada penyedia dana, pihak yang menyediakan dana agar kegiatan debat terlaksana. Dan juga tadi ada penulis, yaitu notulen, yaitu pihak yang bertugas untuk mencatat semua hal yang berhubungan dengan debat seperti mosi debat. Yang ketiga yaitu fasilitas debat, yaitu semua perlengkapan dan alat yang dibutuhkan agar proses kegiatan debat dapat berjalan dengan baik. Fasilitas debat terdiri dari, yaitu yang pertama lingkungan, selanjutnya itu ruangan debat, selanjutnya sound system, dan yang terakhir itu media, bisa berupa proyektor atau OHP, sarana dan prasarana. Jenis-jenis debat berdasarkan bentuk maksud dan metodenya dapat dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya yaitu debat parlementer atau majelis, yaitu Assembly of Parliamentary Debating. Adalah debat yang memiliki maksud dan tujuan untuk memberi dan menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu setelah mendapatkan izin dari majelis. Yang kedua yaitu debat pemeriksa ulangan. Untuk mengetahui kebenaran pemeriksa terdahulu, yaitu cross-examination debating. Adalah debat yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengajukan serangkaian pertanyaan yang satu sama lain berhubungan erat, yang akan menyebabkan individu yang ditanya menunjang posisi yang hendak ditegakkan dan diperkokoh oleh penanya. Selanjutnya itu debat formal atau konvensional atau debat pendidikan. Formal, conventional, or educating debating adalah debat yang bertujuan untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Selanjutnya ada struktur dari debat. Struktur atau susunan pelaksanaan debat yang baik terdiri dari, yang pertama itu pengenalan, yaitu pengenalan setiap tim baik afirmasi ataupun oposisi. Selanjutnya yaitu penyampaian argumentasi. Pada penyampaian argumentasi ini, setiap tim menyampaikan argumentasi terhadap topik yang dimulai dari tim afirmasi, kemudian tim oposisi, dan diakhiri oleh dengan tim netral. Yang ketiga itu debat. Pada debat, setiap tim mengomentari setiap argumentasi dari tim lain. Selanjutnya itu simpulan. Pada simpulan, setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya. Yang kelima yaitu keputusan. Keputusan dapat diambil dari hasil voting, mosi, resolusi, dan sebagainya. Jenis keputusan ada 3, yaitu keputusan oleh para pendengar atau decision by the audience. Selanjutnya itu keputusan oleh hakim atau decision by judge. Dan keputusan dengan kritik atau decision by critic. Etika dapat berikut. Selanjutnya itu etika dari debat. Yang pertama itu bertanya secara serius. Yang kedua itu tidak boleh menyinggung lawan debat mengenai kekurangan fisik dalam debat. Selanjutnya itu yang ketiga, bicara sesuai data dan fakta agar dapat mengatakan argumentasi lawan debat. Yang keempat yaitu patuhi peraturan debat, karena jika melanggar atau tidak mematuhi peraturan pada saat debat, maka akan didiskualifikasi atau hal lainnya. Selanjutnya itu ada tata cara dari pelaksanaan debat. Yang pertama yaitu memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati peserta dan anggota debat.
Selanjutnya itu sebaiknya pertanyaan yang diajukan disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji, maupun merendahkan lawan. Pertanyaan juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi, tapi fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya itu ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, runtut, sintetis, tidak terbata-bata. Selanjutnya itu dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. Selanjutnya itu argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu yang terbatas. Batasi argumen maksimal 3 poin. Memahami dengan baik mengenai kesalahan dalam berpikir terutama pada penyelesaian masalah. Selanjutnya itu menyajikan gagasan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Sertakan juga data yang valid yang dapat mendukung argumen atau gagasan. Yaitu buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Adapun tata cara debat yang dilakukan di lingkungan sekolah, yang pertama itu guru membagi siswa menjadi 2 kelompok debat, yaitu pihak 1 dan pihak setuju dan juga pihak yang kontra. Selanjutnya itu guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan diperdebatkan. Setelah selesai membaca materi, guru menunjukkan salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara saat itu setelah selesai ditanggapi oleh kelompok kontra. Selanjutnya itu guru menulis inti atau ide dari setiap pembicara sampai mendapatkan sejumlah ide yang diharapkan. Selanjutnya itu guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkapkan. Dari data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak siswa membuat kesimpulan atau rangkuman yang mengacu pada topik yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu kaidah dari teks debat. Yang pertama yaitu baku, yaitu pemilihan kata, penulisan huruf, dan kegunaan tanda baca jika dalam bacaan. Selanjutnya itu efektif, yaitu keefektifan dilihat dari kelogisan, kehematan, kejelasan makna, dan kejelasan maksud. Dan yang ketiga yaitu denotatif, yaitu memiliki makna lugas atau sebenarnya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.